bisa menyamar sebagai sales, bisa menyamar sebagai wartawan, menjadi dokter gigi atau perawat gigi. Belum tentu pemberi data mengenal pengambil data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang pinaringan berkah. Apa kabar hari ini, sahabat Spy Master, para subscriber channel YouTube Ridwan Jogja? Terima kasih masih menyimak video-video di channel ini, dan semoga Anda semua dalam situasi yang sehat, penuh keberkahan, dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi ini kita akan membahas tentang 5 istilah mata-mata. Yang pertama, elisitasi. Elisitasi adalah sebuah metode pengumpulan informasi yang dilakukan oleh agen intelijen terhadap target yang sudah ditentukan. Elisitasi bisa dilakukan tanpa sadar target itu sedang dikorek informasinya. Elisitasi biasanya dilakukan secara normal, santai, dan rileks. Bisa dilakukan di rumah target, bisa dilakukan di luar rumah target. Bisa di hotel, bisa di tempat-tempat yang sudah disepakati bersama. Fungsi elisitasi adalah mencari informasi yang dimiliki oleh si target tanpa sadar targetnya tahu bahwa dia sedang dikorek informasinya. Karena itu membutuhkan yang disebut dengan istilah yang kedua di dunia mata-mata, cover story. Cover story adalah kedok atau samaran atau identitas baru yang digunakan oleh agen intelijen, mata-mata, spy dalam mencari informasi. Misalnya dalam melakukan elisitasi terhadap targetnya. Ambil contoh, target kita adalah seorang pengusaha. Maka cover story-nya bisa menyamar sebagai sales. Target kita adalah seorang artis atau public figure. Maka cover story agen untuk mendapatkan informasi dari artis itu bisa menyamar sebagai wartawan. Target kita diketahui adalah seorang yang sangat susah ditemui, tetapi kita punya data bahwa dia sering sakit gigi. Maka cover story-nya bisa dilakukan dengan cara menjadi dokter gigi atau perawat gigi dan mengakses si target. Yang ketiga, dead drop. Apa itu dead drop? Dead drop adalah sebuah metode menyampaikan informasi rahasia kepada kantor atau kepada sesama agen dengan tidak diketahui musuh. Dead drop bisa dilakukan di tempat-tempat publik di mana kita sepakati bersama. Belum tentu pemberi data mengenal pengambil data. Saya ulangi, belum tentu pemberi data mengenal pengambil data. Karena itu harus ada kesepakatan yang pasti di mana dead drop itu dilakukan. Misalnya di hiasan dinding sebuah rumah, atau misalnya di loker sebuah stasiun, atau misalnya di bawah tempat sampah sebuah titik tertentu, atau misalnya di safe deposit bank, atau di tempat-tempat lain. Artinya dead drop ini bisa dilakukan di mana saja, tetapi yang mengambil belum tentu mengenal yang menaruh. Yang keempat, brush passing. Brush passing atau melempar di semak belukar adalah salah satu teknik memindahkan data rahasia antar agen intelijen, antar mata-mata secara cepat ketika dalam situasi diikuti atau diintai oleh lawan. Brush passing bisa dilakukan di semak-semak taman sambil lari pagi misalnya, atau bisa dilakukan pada mobil yang sedang diparkir. Misalnya seorang agen membawa satu informasi rahasia dalam gulungan kertas, disembunyikan dalam paper, majalah misalnya, digulung di sebuah majalah, lalu dia berlari mendekat sebuah mobil yang kacanya sudah dibuka, lalu seolah-olah tanpa disengaja, tanpa sadar dia melemparkan majalah itu ke dalam mobil itu sambil terus berlaru. Begitu mobil itu sopirnya mendapatkan majalah masuk ke mobilnya, maka dia segera meninggalkan tempat itu dengan membawa data intelijen yang sudah ada di dalam majalah itu. Itulah yang disebut dengan brush pass. Yang kelima, safe house. Safe house atau rumah aman adalah tempat di mana operasi intelijen itu dikendalikan. Biasanya dilakukan di luar kantor, jauh dari kantor, dan bentuknya benar-benar menyerupai rumah.
Bisa dipikirkan apakah itu di tengah pemukiman padat penduduk, apakah di pinggiran kota, apakah di tengah perumahan elit. Tentu disesuaikan dengan target operasinya. Bisa saja safe house ini disewa rumah itu selama jangka waktu tertentu. Bisa juga rumah itu dibeli oleh organisasi intelijen supaya lebih memudahkan operasional. Dan ingat, salah satu kunci utama keberhasilan safe house adalah satu, tidak mencolok di kalangan tetangga-tetangganya. Harus mempunyai kedok. Apa? Ketika tetangga bertanya, "Mas, ini rumah apa sih? Mas, kegiatan di rumah itu apa sih?" Nah, harus sudah ada jawabannya. Yang kedua, harus ada yang disebut dengan safe house keeper. Safe house keeper adalah penjaga yang 24 jam berada di safe house. Dia memastikan keamanan safe house tidak diintai oleh lawan, tidak dipasang penyadap oleh lawan, dan memastikan protap-protap dilakukan. Sebagai ilustrasi agar Anda lebih memahami tentang safe house, tontonlah film berjudul Safe House. Film ini sangat bagus dan benar-benar merepresentasikan sebuah safe house intelijen dilakukan. Baiklah, itulah 5 istilah mata-mata yang kita bahas dalam video kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah subscribe, share, dan like channel Ridwan Jogja. Tetap semangat dan salam intelijen.